Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi baris dan deret. Nama saya Archipani Prijaya, kelas 94 2B 07. NIM 6424 1173. Mata kuliah Matematika Ekonomi, baris dan deret. Baris bilangan adalah bilangan yang disusun membentuk pola berdasarkan aturan tertentu. Baris dibedakan menjadi dua, baris aritmatika dan baris geometris. Baris aritmatika adalah baris bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa disebut dengan beda. Contohnya baris 1,3,5,7 bedanya adalah 2. Rumus suku N baris aritmatika U N sama dengan R tambah dalam buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Keterangan UN suku RI N A suku pertama, N suku B, nomor suku B beda. Baris geometris adalah pola yang memiliki pengalian atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Baris geometris juga bisa disebut baris aturan, contohnya 2,3,9,2. Perbedaannya 3 kali 3. Rumus suku N baris geometris UN sama dengan AR pangkat 2 kurang N. Keterangan UN suku ke N, A suku pertama, N nomor suku, R rasio. Contoh soal, tentukan suku ke-15 dari baris 13 kurang 11 minus 7 minus 3. Penyelesaian merupakan barisan aritmatika sehingga UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. U15 sama dengan min 15 kurang 15 tambah 15 kurang 1 kali 4. U15 sama dengan 41. Baris geometris tentukanlah suku ke-7 dari baris 128,64,3,32,16. Penyelesaian merupakan baris geometris sehingga UN sama dengan AR pangkat N 1 U7 sama dengan 1,28 dikali 1/2 dikali 7 pangkat 7 dikurang 1 sama dengan 2. Deret adalah jumlah suku-suku dari baris. Contoh 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 sama dengan 40. Rumus deret aritmatika SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N dikurang 1 dikali B. Rumus deret geometris SN sama dengan A kali R pangkat 2 dikurang 1 per R kurang 1. Keterangan SA jumlah N suku pertama, A suku pertama,
N nomor suku, B beda, R rasio. Contoh soal, deretan aritmatik hitungan nilai dari deretan berikut. 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 20 sama dengan titik. Penyelesaiannya merupakan aritmatik. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah kali N kurang 2 kali B. S10 sama dengan 10 pangkat 2, 10 per 2 kali 2 kali N ditambah kali 2 tambah 10 dikurang 1 kali 2 sama dengan 110. Hitunglah nilai dari deret berikut. 3 tambah 6 tambah 12 tambah titik-titik tambah 9 dengan titik. Penyesuaian merupakan deret geometris SA, SA, SN sama dengan A kali R, R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. S6 3 kali 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 3 dikali 6 4 dikurang 6 dikurang 1 per 1 sama dengan 189. Deret tak terhingga. Deret geometris tak terhingga adalah jumlahan suku-suku pada baris geometris yang banyak, yang banyaknya tidak terbatas tak terduga. Conversion 1/1 min 1 R dikurang dari 1 dikurang dari R dikurang dari 1. S tak terhingga sama dengan R per 1 kurang R. Yuk, divergen R kurang dari min 1 atau R kurang R lebih dari 1. S tak terhingga sama dengan A kurang lebih tak terhingga 1 per 1 kurang R. Keterangan S tak terhingga jumlah deret tak terhingga A suku pertama, N nomor suku, R rasio. Untuk soal, tentukan jumlah deret tak terhingga dari baris berikut ini. 1, 1, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8. Penyelesaiannya baris konvergen min 1 kurang dari R kurang dari 1. S tak terhingga sama dengan A per 1 kurang R sama dengan 1 per 1 kurang 2 dan 1 per 2 sama dengan 1 per 1 per 2 sama dengan 2. Kasus soal, narasi kasus, Dian adalah seorang siswa SMP yang sangat gemar menabung. Ia memutuskan untuk menabung tiap minggu dengan jumlah yang terus bertambah secara teratur. Pada minggu pertama ia membangun sebesar 10.000 setiap minggu. Berikut ia menambah jumlah tabungan sebesar 5.000 dari minggu sebelumnya. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah uang yang telah ditabung Dian selama 10 minggu? Pada minggu nomor 2, pada minggu keberapa jumlah tabungan
mingguan yang sampai 60.000, jumlah uang yang jawabannya nomor 1, jumlah uang yang ditabung selama 10 minggu. A sama dengan 10.000, B sama dengan A tambah kali N kurang 1 kali D sama dengan 10.000 tambah 10 dikurang 1, 5.000. D 5.000, N sama dengan 10. Gunakan rumus jumlah deretan matematik. Sn dikurang N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali D. Sn sama dengan 10 per 2 kali 2 kali 10 kali tambah 9 tambah 5.000 kali 5.000 sama dengan 5 kali 20.000 ditambah 45.000 dikurang 5 dikali 65.000 sama dengan 325.000. Terus jawaban nomor 2. Pada minggu keberapa tabungan mingguan mencapai 60.000? Gunakan rumus ke N baris aritmatik. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali D. 60.000 dikurang sama dengan 10.000 ditambah N dikurang 1 dikali 5.000, 50.000 sama dengan N tak kurang 1 dikali 5.000. N dikurang 1 sama dengan 10. N sama dengan 11. Terima kasih atas sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 642B07 dengan NIM 64241315. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi tentang fungsi linear dan fungsi non-linear. Kita mulai dari pengertian fungsi. Fungsi adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota dari himpunan B. Dengan kata lain, fungsi adalah aturan yang memetakan setiap masukan ke keluaran yang unik. Himpunan semua masukan disebut domain. Sedangkan himpunan semua keluaran disebut rank atau daerah hasil. Selanjutnya, ada syarat menjadi fungsi. Yang pertama, setiap anggota domain harus memiliki pasangan di kodomain. Yang kedua, tidak ada anggota domain yang berpasangan dengan lebih dari satu anggota kodomain. Selanjutnya, apa itu fungsi linear? Fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik berupa garis lurus. Fungsi ini memiliki bentuk umum, yaitu fx sama dengan ax tambah b, di mana a dan b adalah konstanta variabel x berpangkat 1, sehingga fungsi ini disebut fungsi linear. Grafik fungsi linear selalu berupa garis lurus. Garis ini memiliki kemiringan atau gradien yang konstan. Artinya, perubahan y selalu proporsional terhadap perubahan x. Berikut ada dua contoh fungsi linear, yaitu fx sama dengan 2x tambah 3, dengan a sama dengan 2 dan b sama dengan 3. Selanjutnya, y sama dengan min x dikurang 5, dengan a sama dengan min 1 dan b sama dengan 5. Selanjutnya, fungsi linear ditulis dengan bentuk umum y sama dengan ax tambah b, di mana a adalah gradien atau kemiringan garis, b adalah titik potong dengan sumbu y, x adalah variabel bebas, dan y adalah hasil atau nilai fungsi. Ciri-ciri fungsi linear yaitu pangkat tertinggi dari x sama dengan 1. Tidak ada kuadrat, akar, atau pecahan variabel. Grafiknya selalu garis lurus, dan setiap kenaikan x, hasil y juga naik atau turun secara tetap.
Selanjutnya ada jenis fungsi linear berdasarkan gradiennya dan juga grafik. Kalau A lebih besar dari 0, itu grafiknya naik. Kalau A kurang dari 0, itu grafiknya turun. Kalau A sama dengan 0, dia garisnya datar. Grafik fungsi linear itu garis lurus. Cara buatnya yaitu tentukan dua titik. Misalnya saat X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Hitung nilai Y-nya, lalu hubungkan titik-titik itu dengan garis lurus. Jadi cukup dua titik aja kita sudah bisa gambar grafik fungsi linear. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah, yaitu dengan menentukan nilai fungsi linear. Di sini ada contoh soalnya, yaitu fx sama dengan 3x tambah 2. Hitung untuk x sama dengan 1, x sama dengan min 2, dan x sama dengan 5. Jadi tinggal masukkan nilai x ke dalam rumusnya lalu hitung hasilnya. Kita ambil yang pertama dulu, yaitu x sama dengan 1. Jadi x-nya tinggal diganti 1 aja. Jadi f1 sama dengan 3 kali 1 tambah 2 hasilnya 5. Lalu yang x min 2, f min 2 sama dengan 3 kali min 2 tambah 2 hasilnya min 4. Dan yang terakhir ada x sama dengan 5, yaitu f5 sama dengan 3 kali 5 tambah 2 hasilnya adalah 17. Gimana? Gampang kan? Nah, ini ada contoh soal lagi, yaitu gambarkan grafik dari y sama dengan 2x tambah 1 untuk x min 1, 0, dan juga 1. Langkah-langkahnya, yang pertama, x sama dengan min 1, yaitu y sama dengan 2 kali min 1 tambah 1 hasilnya negatif 1. X sama dengan 0, yaitu y sama dengan 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan terakhir x sama dengan 1, yaitu y sama dengan 2 kali 1 tambah 1 hasilnya 3. Jadi titik koordinat yang kita dapat yaitu min 1, min 1, lalu 0,1 dan juga 1,3. Jadi fungsi linear itu simpel, bentuknya lurus dan perubahannya selalu konstan. Ini ada contoh grafiknya. Jadi titik koordinat yang tadi sudah kita dapatkan tinggal dimasukin aja lalu hubungkan dengan garis lurus. Jadi garisnya akan naik karena gradiennya positif. Jadi grafiknya lurus ke atas. Selanjutnya kita masuk ke fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah fungsi yang grafiknya tidak memiliki garis lurus, melainkan berupa kurva. Dengan kata lain, fungsi ini tidak memiliki kemiringan yang konstan. Fungsi nonlinear biasanya memiliki pangkat variabel yang lebih dari 1, seperti kuadrat, kubik, eksponensial, atau logaritma. Selanjutnya ada ciri-ciri fungsi nonlinear, yaitu grafiknya tidak lurus atau bentuknya lengkung, parabola, gelombang, dan lain-lain. Lalu pangkat variabel lebih dari 1 atau bentuk lain seperti akar, eksponen, logaritma, dan juga trigonometri. Yang ketiga, laju perubahan tidak tetap, jadi tidak konstan. Yang keempat, tidak bisa ditulis dalam bentuk y sama dengan mx tambah c, dan grafik bisa naik turun atau berbelok arah. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah, yaitu di sini ada soal diketahui sebuah fungsi nonlinear, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Yang pertama, tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan min 1, 0, 1, 2, dan juga 3. Yang kedua, gambar grafik dari fungsi tersebut berdasarkan tabel nilai x dan juga fx. Lalu yang terakhir, apa bentuk grafik dari fungsi ini? Langkah pertama, kita masukkan nilai x yang diminta ke dalam fungsi. Nah, kita coba satu-satu ya. Untuk x sama dengan min 1, berarti f min 1 sama dengan min 1 dikurang 2 kali min 1 dikurang 3. Hasilnya adalah 0. Jadi kita dapat beberapa titik koordinat, yaitu min 1,0, 0, min 3, 1, min 4, 2, min 3, dan juga 3,0. Nah, kalau titik-titik tadi kita gambar ke koordinat kartesius, lalu kita hubungkan pakai garis lengkap, hasilnya akan membentuk garis seperti ini ya. Seperti yang kalian lihat, grafiknya melengkung bukan lurus. Nah, ini salah satu contoh paling umum dari grafik fungsi nonlinear. Baik, sekian penjelasan materi mengenai fungsi linear dan juga fungsi nonlinear. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mejarani Zahra, kelas 62B07, NIM 6424110, nomor absen 24. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang matriks, determinan matriks, dan inverse matriks. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang matriks.
Matriks adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Ordomatriks menunjukkan ukuran matriks, yaitu jumlah baris dan kolom. Ditulis sebagai M kali N atau bisa B kali K. Elemen matriks. Setiap angka dalam matriks disebut elemen, dilambangkan seperti ini dengan I sebagai baris dan J sebagai kolom. Notasinya ditulis dalam tanda kurung siku A atau dalam kurung A. Contoh, A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup kurung. Jenis matriks ada 7. Yang pertama, matriks 0. Semua elemennya 0. Contohnya seperti ini. Yang kedua, matriks identitas. Matriks persegi dengan diagonal utama bernilai 1. Seperti ini contohnya. Yang ketiga, matriks diagonal. Hanya elemen diagonal utama yang bukan 0. Contohnya seperti ini. Yang keempat, matriks simetris. Matriks persegi di mana elemen pada posisi IJ sama dengan JI. Seperti ini. Kalau dibalik juga nanti seperti ini. Next, contoh kelima ada matriks simetris. Matriks 7 sangkar yang sama dengan transposnya. Contohnya 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, atau A sama dengan A transpos. Yang keenam ada matriks 7 sangkar. Adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, yaitu berukuran N kali N. Contoh matriks 3 kali 3 wujud sangkar seperti ini, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi yang ketiga, yang 3 ke bawah sama 3 ke samping. Next, ada contoh ketujuh nih, jenis matriks. Transpos dari matriks adalah mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Dibilangkan dengan A transpos. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4 sama dengan transportnya seperti ini juga. Jadi ke samping, ini yang tadi ke bawah jadi ke samping, 1, 3, 2, 4. Next, di sini ada kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ordo keduanya sama. Yang kedua, elemen-elemen yang berkesesuaian sama. Contohnya seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4. B-nya 1, 2, 3, 4. Atau A sama dengan B. Lanjut, ada penjumlahan matriks. Ada syaratnya. Yang pertama, penjumlahan matriks memerlukan ordo yang sama. Yang kedua, elemen bersesuaian dijumlahkan. Contohnya seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B-nya 5, 6, 7, 8. A tambah B. Nih, A tambah B. Berarti 1 tambah 5, 2 tambah 6, 3 tambah 7, dan 4 tambah 8. Dapatlah hasil 6. 2 tambah 6 nya 8. 7 tambah 3 nya 10. 8 tambah 4 nya 12. Dan 5 tambah 1 nya itu 6. Lanjut. Pengurangan matriks. Ada syaratnya juga. Pengurangan matriks dilakukan pada ordo yang sama. Yang kedua, elemen-elemen yang bersesuaian dikurangi. Contohnya, di sini ada contoh sama seperti yang tadi. 1, 2, 3, 4 yang A-nya, yang B-nya 5, 6, 7, 8. Jadi A kurang B-nya 1 dikurangi 5 itu min 4. 2 dikurangi 6 jadi min 4. 3 dikurangi 7 jadi min 4. Dan 4 dikurangi 8 sama dengan min 4. Jadi hasilnya min 4, min 4, min 4, dan min 4.
Next, perkalian dua buah matriks. Misalkan A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 5, 6, 7, 8. Jadi, ini seperti ini, ada hitungan A kali B-nya. Jadi 1 kali 5 ditambah 2 kali 7. Terus yang 1 kali 6. Terus yang 2 kali 8. Terus bawahnya 3 kali 5 ditambah ini tambah 4 kali 7. Terus sampingnya ada 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Jadi seperti ini. 1 kali 5, 5. 7 kali 2, 14. 6 kali 1, 6. Tambah 2 kali 8, 16. Terus 3 kali 5, 15. 7 kali 4, 28. 6 kali 3, 18. Ditambah 8 kali 4, 32. Jadi ini sekali tambahin, dapatlah hasil 19, 22, 43, dan 50. Next, perkalian matriks metode skalar. Mengalihkan semua elemen matriks dengan bilangan skalar. Contoh, diketahui matriks K dikali A sama dengan 3 kali 1, 2, 3, 4. Jadi ini 3 ini dikaliin sama yang ada di dalam kotak ini, di dalam kurung ini dikalikan. Misal nih, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Ke sini, dan dapatlah hasil 3, 6, 9, 12. Next. Saya akan melanjutkan menjelaskan determinan matriks dan inverse matriks. Pengertiannya, determinan adalah nilai khusus yang dapat dihitung dari matriks persegi, berguna dalam menyelesaikan sistem persamaan linier. Determinan matriks 1 kali 1. Determinan matriks 1 kali 1 adalah nilai elemen itu sendiri. Misalkan matriks A sama dengan 5, maka matriksnya A sama dengan 5. Ada juga A sama dengan dalam kurung min 10, maka A sama dengan min 10. Lanjut. Determinan matriks 2 kali 2. Contoh, tentukan determinan matriks A sama dengan dalam kurung 3, 5, 2, 7. Jadi, ini determinannya 3 kali 7 plus 5 kali 2. Jadi 3 kali 7, 21, dikurang 5 kali 2, 10. Jadi 21 kurang 10 sama dengan 11. Ya. Determinan matriks 3 kali 3. Misalkan matriks A sebagai berikut. Nih, A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Dibuat menjadi seperti ini. A11, A12, A13, sama ke bawahnya. Terus ini ada lagi A11, A12, A21, A23, A31, A32. Nah, seperti ini. Dan ini dikali-kaliin A11, A22, A33 ditambah A12 kali A23 kali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32, yang B-nya A13, A22, A31 ditambah A11 tambah A23 tambah 32 ditambah A12 dikali A21 dikali A33. Ini juga masih sama, matriks 33. Misal matriks A sebagai berikut. Seperti ini, matriksnya ada angka
Terus cara contohnya ini ada U 1 kali 5 kali 9 ditambah 2 kali 6 kali 7 ditambah 3 kali 8 kali 4 sama dengan 225. Jadi begini, dia menyilang ya. Ini terus ini juga. Yang ini juga B juga begitu. Ini ke sini. Jadi nyamping-nyamping itu. Istilahnya 225. Ini juga 225 sama dengan 0. Ini acaranya seperti ini. Next, pengertian inverse matrix. Inverse matrix adalah matriks yang apabila dikalikan dengan A hasilnya adalah matriks identitas. Hanya matriks persegi dalam determinan 0 yang memiliki inverse. Menentukan inverse matriks 2 kali 2. Rumus inverse matriks A order 2 kali 2 jika A sama dengan AB, CD, maka inversnya A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD per BC. Jadinya DB, CA. Jadi A, B, C, D ini jadi seperti ini. Nah, contoh soal inverse matrix. Contoh, tentukan inverse matrix A sama dengan 4, 7, 2, 6. Di sini penyelesaiannya A pangkat min 1 sama dengan 1 per 4 kali 6 dikurang 7 kali 2. 6 ya di sini, 7-nya di sini, 2-nya di sini, di bawah 4-nya sama dengan 1 per 24 dikurang 14. Ya masih sama. Terus hasilnya 1 per 10 juga masih sama dengan 0,6, 0,7, 0,2, dan 0,4. Jadi ini dibagi jadinya dapat hasil segini. Next, diberikan sistem persamaan linear berikut. Ini ada satu kasus soal yang mewakili slide yang tadi. Yang pertama, tuliskan sistem tersebut dalam bentuk matriks. Yang kedua, hitung determinan dari matriks koefisien. Yang ketiga, tentukan inverse dari matriks koefisien jika ada. Yang keempat, gunakan inverse matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Ini ada soalan ini 2x plus 3y sama dengan 8, 4x plus 5y sama dengan 4. Next. Ini ada penyelesaiannya. Yang pertama, matriks koefisien. Sistem persamaan dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai A sama dengan 2, 3, 4, 5, X, X, yes, B-nya 8 sama 14. Ini seperti ini. Terus di sini ada A sama dengan 2 kali 5 dikurang 4 kali 3 sama dengan 10 dikurang 12 sama dengan min 2. Karena determinan tidak sama dengan 0, maka matriks A memiliki inverse. Matriks inverse matriks koefisien. Gunakan rumus inverse matriks 2 kali 2. Jadi ini A pangkat min 1 sama dengan 1 per des A. Seperti ini. Terus dengan A, A, B, C, D sama dengan 2, 3, 4, 5, maka berartinya seperti kayak ini. 1 per min 2, 5, min 4, min 3, min 2 sama dengan ini min 2,5, 1,5, 2, dan min 1.
Yang keempat, penyelesaian sistem persamaan. Digunakan X sama dengan A pangkat min 1B, X sama dengan min 25, bawahnya 2, atasnya min 1,5, bawahnya min 1. Ini ada 8 sama 14. Hitung X sama dengan min 225 dikali sama 8. Terus ditambahin 1,5 dikali 14 itu sama dengan min 20 tambah 21 sama dengan 1. Dan Y-nya 2 kali 8 ditambah min 1 kali min 14, jadi sama dengan 16 dikurang 14 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya min 1, X-nya 1 dan Y-nya 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Kustari dari kelas 642B dengan NIM 64241052. Di video ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam kalkulus, yaitu diferensial. Kita akan mempelajari pengertian dasar, cara menghitung, dan contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Pengertian diferensial. Diferensial adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan suatu fungsi akibat perubahan kecil pada variabel inputnya. Misalnya, kita punya fungsi Y sama dengan fx. Jadi, X berubah sedikit, maka Y juga akan ikut berubah. Nah, perubahan kecil pada Y itu kita sebut dengan dy. Dan perubahan kecil pada X disebut dx. Secara matematis, dy sama dengan fx dikali dx. Slide 3, notasi dan hubungan dengan turunan. Dalam diferensial, kita menggunakan notasi dx dan dy. Dx adalah perubahan kecil pada x, dan dy adalah perubahan kecil pada y yang dihitung dengan rumus dy sama dengan fx dikali dx. Perlu dibedakan antara turunan dan diferensial. Turunan atau fx menunjukkan laju perubahan fungsi, sedangkan diferensial adalah pendekatan nilai perubahan kecil dari fungsi itu sendiri. Aplikasi diferensial. Diferensial punya banyak manfaat dalam kehidupan nyata, misalnya dalam fisika. Diferensial digunakan untuk menghitung perubahan, kecepatan, atau percepatan. Dalam ekonomi, digunakan untuk memprediksi perubahan biaya atau keuntungan. Dan dalam bidang teknik, diferensial sangat penting untuk mengukur toleransi kesalahan atau error pengukuran pada alat-alat. Jadi, konsep ini sangat luas penggunaannya. Slide 5, contoh kasus. Sekarang kita lihat contoh penerapan diferensial. Misalnya ada sebuah bola logam yang dipanaskan. Diameter awal bola adalah 10 cm. Setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius, diameter bola bertambah 0,02 cm. Jika suhu naik sebanyak 5 derajat, pertanyaannya adalah berapa volume bola akan bertambah? Untuk menyelesaikannya, kita akan gunakan rumus diferensial. Kita mulai dengan rumus volume bola berdasarkan diameter, yaitu V sama dengan 1/6 dikali Pi dikali D pangkat 3. Kemudian kita turunkan rumus tersebut terhadap D. Hasilnya delta V per delta D sama dengan 1/2 dikali Pi dikali D kuadrat. Selanjutnya, kita cari nilai delta D, yaitu perubahan kecil pada diameter. Karena diameter bertambah 0,02 cm per derajat dan suhu naik 5 derajat, maka delta D sama dengan 0,02 dikali 5, yaitu 0,1 cm. Sekarang kita hitung delta V, yaitu perubahan volume dengan rumus delta V sama dengan delta V per delta D dikali delta D
1/2 dikali pi dikali 10 kuadrat dikali 0,1. 1/2 dikali pi dikali 100 dikali 0,1. 5 pi atau sekitar 15,71 cm kubik. Jadi, volume bola bertambah sekitar 15,71 cm. 7. Secara visual, kita bisa melihat konsep diferensial pada grafik fungsi. Ketika kita menggambar garis singgung pada suatu titik di kurva, kemiringan garis singgung itu adalah turunan fx. Sedangkan perubahan kecil pada y atau dy bisa dilihat sebagai ketinggian kecil yang naik atau turun seiring perubahan x sebesar dx. Dengan begitu, kita bisa memperkirakan perubahan fungsi hanya dari nilai turunan dan dx. Slide 8. Misalnya kita punya fungsi y sama dengan x pangkat 3. Kita diminta hitung dy saat x sama dengan 2 dan dx sama dengan 0,1. Pertama, kita cari turunannya. Fx sama dengan 3x pangkat 3. Kemudian dy sama dengan fx kali dx sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 kali 0,1 sama dengan 3 kali 4 kali 0,1 sama dengan 1,2. Jadi, dy kira-kira sebesar 1,2. Slide 9, kesimpulannya, diferensial adalah cara yang sangat berguna untuk memperkirakan perubahan nilai suatu fungsi akibat perubahan kecil pada inputnya. Dengan hanya mengetahui turunan dan nilai dx, kita bisa tahu kira-kira seberapa besar fungsi tersebut berubah. Konsep ini tidak hanya penting secara teori, tapi juga banyak digunakan dalam dunia nyata. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan, NIM saya 64241046. Kali ini saya akan membahas integral tentu dan tak tentu. Integral tentu. Integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan batasan nilai awal dan akhirnya. Batas dari integral tentu adalah A sampai B atau batas atas sampai batas bawah. Bentuk integral tentu yang sudah diketahui batas atas dan bawahnya dinotasikan dengan integral pangkat B bawah A f dalam kurung x dx. Dalam integral terdapat suatu fungsi f dalam kurung x yang akan diintegrasikan kepada variabel x dikurang dx, sehingga cara membaca integral tentu adalah integral dari f dalam kurung x terhadap dx dari a sampai b. Sifat-sifat integral. Lambang integral. A sama dengan nilai integral dari fungsi f dalam kurung x. B sama dengan batas atas variabel yang diintegrasi. O sama dengan batas bawah variabel yang diintegrasi f dalam kurung x sama dengan fungsi yang diintegralkan. Dx sama dengan variabel yang diintegrasikan. Rumus integral tentu. Integral pangkat B bawah A f sama df dalam kurung x dx f sama dengan f dalam kurung B kurang f dalam kurung A f, dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x. Integral dari f dalam kurung x terhadap dx dari nilai a sampai dengan nilai b adalah f dalam kurung b dikurangi dengan f dalam kurung a. Dengan begitu f, dalam kurung x adalah turunan fungsi yang bernilai f dalam kurung x. Hasil yang didapat dari rumus integral tentu adalah suatu angka yang pasti. Sifat integral tentu. Integral tak tentu
adalah suatu fungsi baru yang turunannya sama kayak fungsi aslinya. Integral tak tentu nggak punya batas dan belum punya nilai yang jelas. Nilai yang nggak jelas ini dilambangkan dengan konstanta dalam kurung C. Sedangkan lambang integral tak tentu nggak punya batas atas dan batas bawah karena nggak terbatas. Integral tertentu digunakan untuk menghitung nilai numerik seperti luas area di bawah kurva dalam interval tertentu, sifat adiktif, atau penjumlahan interval. Contoh hitung, integral pangkat 2 bahwa 0x dx jika kita tahu integral pangkat 1 bahwa 0x dx sama dengan 1/2 dan integral pangkat 2 bahwa 1 x dx sama dengan 3/2 menggunakan sifat adiktif. Integral pangkat 2 bahwa 0x dx sama dengan integral pangkat 1 bahwa 0x dx plus integral pangkat 2 bahwa 1x dx. Substitusi nilai yang diketahui sama dengan 1/2 ditambah 3/2 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Penjelasan, integral dari suatu interval dapat dipecah menjadi jumlah integral dari subinterval yang berurutan. Ini berguna ketika fungsi merubah definisi pada titik tertentu atau saat perhitungan lebih mudah dilakukan secara terpisah. Integral tak tentu. Integral tak tentu adalah suatu fungsi baru yang turunannya sama kayak fungsi aslinya. Integral tak tentu nggak punya batas dan belum punya nilai yang jelas. Nilai yang nggak jelas ini dilambangkan dengan konstanta dan kurung C, sedangkan lambang integral tak tentu nggak punya batas atas dan batas bawah karena nggak terbatas. Rumus integral tak tentu. Integral x pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Menghitung integral tak tentu hanya perlu memasukkan angka-angka pada fungsi ke dalam rumus umum di atas. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan dari mana datangnya huruf c pada hasil pengintegralan tak tentu? Jawabannya, integral tak tentu tidak memiliki batas atas dan bawah sehingga konstanta yang terdapat pada hasil pengintegralnya belum jelas nilainya. Sifat integral tak tentu. Integral tak tentu juga dikenal sebagai anti turunan, berfokus pada menemukan fungsi asli dari turunan yang diberikan. Sifat linearitas. Contoh, integral dalam kurung 3x pangkat 2 plus 2x dalam kurung dx menggunakan sifat linearitas dalam kurung konstanta dan penjumlahan sama dengan integral 3x pangkat 2 dx plus integral 2x dx sama dengan 3 integral x pangkat 2 dx plus 2 integral x dx. Mencari anti turunan sama dengan 3 kurung 1/3 x pangkat 3 plus 2 dalam kurung 1/2 x pangkat 2 plus c x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah c. Contoh kasus soal. Tentukan hasil dari integral berikut. Integral pangkat 2 bawah min 1 2 dx. Jawab. Integral pangkat 2 bawah 1 2 dx sama dengan kurung 2x 1/0 tambah 1 x 0 plus 1 kurung pangkat 2 min 1. Integral 2 bawah 1 bawah min 1 2 dx sama dengan dalam kurung 2x pangkat 2 min 1 2 integral pangkat 2 min 1
2dx sama dengan 2 per dalam kurung 2 sama min 2 dalam kurung min 1. Integral pangkat 2 min 1 2dx sama dengan 6. Soal yang kedua. Integral 8x pangkat 3 dikurang 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 5dx. Jawab. Sama dengan 8x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 dikurang 3x pangkat 2 per tambah 1 per 2 tambah 1 tambah 1x pangkat 1 plus 1 per 1 tambah 1 plus 5x plus c sama dengan 8x pangkat 4 per 4 dikurang 3x pangkat 2 pangkat 3 plus 3 per 3 plus x pangkat 2 per 2 plus 5x plus c sama dengan 2x pangkat 4 kurang x pangkat 3 plus 1 per 2 x pangkat 2 plus 5x plus c. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.